Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan syukur kita panjatkan karena atas berkat rahmat dan jayanya kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi pelatihan pendidikan multikultural Ciamis. Salawat dan salam tidak lupa tercurah limpahkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Bapak Wakil Kepala Desa yang kami hormati, dan rekan guru yang kami banggakan. Untuk kegiatan kali ini, walaupun suasananya siang dan cukup ngantuk, tapi semoga untuk 1,5 jam ke depan kita masih tetap semangat ya. Untuk susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, yang ketiga langsung ke penyaji 1, yang kedua ke penyaji 2, dan yang selanjutnya itu diskusi, dan terakhir tutup. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja kegiatan ini. Kita mulai bersama dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk acara yang kedua yaitu sambutan pada Bapak Kepala yang berhormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu karena kami mengikuti kegiatan diseminasi pendidikan multikultural yang kami laksanakan pada hari ini. Saya nanti Bapak Ibu sekalian, sebelum juga 100. Tapi alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir hari ini sudah bisa memenuhi undangan. Mudah-mudahan ini sebuah tradisi di dalam lembaga pendidikan untuk selalu terus mengupdate informasi dan mengupdate pengetahuan kita tentang proses pembelajaran. Seperti itu saya kira ke depan proses seperti ini bukan hanya berkaitan dengan guru yang memiliki pelatihan saja, tapi mungkin kita agendakan sebagai sebuah agenda meningkatkan literasi, karena pada sistem pendidikan sekarang memang literasi itu semakin diperlukan. Oleh sebab itu, kalau siswa-siswinya ada assessment tentang literasi, maka guru-guru juga saya yakin harus meningkatkan literasi. Oleh sebab itu, depan saya kira kita agendakan mungkin ada buku atau penelitian Bapak Ibu, perspektif dan sebagainya. Ini sebagai salah satu tradisi dalam lembaga pendidikan. Saya kira lembaga pendidikan itu harus mengedepankan ilmiah atau metodologi ilmiah berkaitan dengan pengembangan keprofesian kita. Karena dalam satu sisi profesi kita itu diantaranya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini sangat penting. Saya kira itu Bapak Ibu saya sampaikan sekali lagi, walaupun lagi lapar, mengantuk, tapi saya kira itulah tantangannya, dan saya yakin dengan godaan yang besar, tapi kita beriman maksakin gitu ya. Jadi sebuah ibadah yang baik saya kira, karena itu juga sama pengajian ya, untuk membuka wawasan kita tentang multikultural ini. Dan alhamdulillah dua rekan kita sudah mengikuti pelatihan, dan pada ini kita akan diskusikan bersama-sama bagaimana implementasi dalam proses pembelajaran di madrasah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala
segala kehilafan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita langsung saja ke penyanyi satu, yaitu Bapak Muhammad Kafil Banyak S.A.D. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah karena kami alhamdulillah bersyukur tabarakallahi wa ta'ala berkah dan salat yang mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Alladzi ba'atha bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'a ila al-haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Manfaat Ciamis Bapak Dayat SPD MSI, yang kami hormati segenap Kepala Madrasah, kemudian yang saya hormati Kepala Tata Usaha Besar Jajarannya beserta guru sekalian. Dalam kesempatan kali ini kami berdua, saya beserta Pak Iqbal, diberi tugas untuk mendiseminasikan atau menyampaikan kembali informasi kepada Bapak Ibu sekalian setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung. Mata diklat yang kami ikuti yaitu tentang pendidikan multikultural, di mana pendidikan multikultural ini merupakan implementasi atau tindak lanjut dari kebijakan Menteri Agama tentang moderasi beragama, yaitu untuk menghargai adanya keragaman beragama sehingga kita terhindar dari sikap intoleran. Dasar dari diseminasi ini yaitu PMA nomor 19 tahun 2020 bab 5 pembinaan lembaga pelatihan dan pemberdayaan alumni pasal 31. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada diseminasi ini yaitu mencakup 4 hal. Yang pertama tentang paradigma pendidikan multikultural, yang kedua konsep pendidikan multikultural, yang ketiga pendekatan pendidikan multikultural, dan terakhir adalah implementasi pendidikan multikultural yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal. Sedikit ilustrasi tentang bagaimana keadaan Indonesia, bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak suku, banyak budaya, banyak agama, ras dan sebagainya. Nah, agar terciptanya kedamaian dalam negeri ini, maka perlu adanya suatu konsep. Dan salah satu konsepnya yaitu tentang multikultural. Seperti Bapak yang ketahui mungkin dulu pernah mendengar beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2001 dan seterusnya, itu ada kerusuhan seperti kerusuhan Sampit, ya, Sampit yang ada di Kalimantan Tengah, kemudian ada kerusuhan Sambas, ada kerusuhan Poso, kerusuhan Ambon, ada kerusuhan Jemaah Ahmadiyah, ada kerusuhan Tanjung Priuk dan sebagainya. Semua itu diakibatkan karena adanya perbedaan pandangan antara etnik, antara agama, bahkan antar golongan. Bahkan juga ada perbedaan pandangan ketika ada kerusuhan Tanjung Priuk. Maka tentunya perlu bagi kita, khususnya pendidik, menyampaikan kepada peserta didik pentingnya untuk menghargai perbedaan melalui pendidikan multikultural. Yang pertama, apa itu multikultural? Multikultural itu berasal dari dua kata, yaitu multi dan kultural. Multi itu artinya plural, kultural artinya budaya. Berarti multikultural itu pengakuan terhadap realitas keberagaman kultural, baik itu keragaman tradisional, keragaman agama, bahkan dalam kehidupan sosial kita. Sehingga diharapkan dengan adanya kesadaran atau pengakuan kita terhadap adanya keberagaman baik itu budaya dan sebagainya, sehingga kita bisa menghargai masyarakat yang berbeda dengan kita, yang berbeda pandangan dengan kita, sehingga kita bisa hidup dengan tentram dan damai.
Adapun multikultural menurut Islam itu dalam Al-Quran ada beberapa surat yang menjelaskan tentang pesan-pesan yang seharusnya menjadi pedoman bagi umat manusia terhadap upaya menjaga kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan yang multikultural. Salah satunya adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan dari keduanya kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenalkan. Dari ayat itu dijelaskan bahwa kita sejatinya diciptakan dari dua insan yang berbeda gender, kemudian beranak pinak sehingga banyak bangsa dan suku. Dan tujuannya apa? Untuk saling kenal mengenal, bukan saling perang memerangi. Kemudian dalam sejarah Islam pada kepemimpinan Rasulullah, masyarakat khususnya setelah hijrah Nabi ke Yasrib atau Madinah, nah masyarakat di sana itu terdiri dari beberapa etnik, terdiri dari beberapa agama, dan terdiri dari beberapa budaya. Masyarakat tersebut diikat oleh suatu perjanjian atau kesepakatan yang dinamakan Piagam Madinah. Ya. Saya kira tidak asing dengan istilah Piagam Madinah karena ini juga cikal bakal dari adanya Piagam Jakarta dan juga atau hak asasi manusia ya, yang menjunjung tinggi perbedaan. Kemudian apa itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural yaitu proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan adat kepercayaan. Nah, berarti pendidikan multikultural ini sebagai salah satu strategi pendidikan, ya, sebuah inovasi pendidikan untuk untuk yang diterapkan kepada siswa agar siswa ini dapat memahami artinya suatu perbedaan, entah itu perbedaan dari segi agama, etnik, bahasa, gender, dan sebagainya. Lalu apa saja tujuan pendidikan multikultural? Ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu pengembangan literasi etnis budaya. Berarti kita harus lebih banyak mengetahui tentang budaya yang ada di sekitar kita. Bahkan di sekitar Sukajadi ini terdiri dari dua budaya ya, ada budaya Sunda, ada budaya Jawa. Itu menunjukkan bahwa di lingkungan kita pun sudah heterogen, ya, sudah mulai multikultural. Kemudian pengembangan diri, berarti agar kita ini lebih berpikiran terbuka dalam menanggapi suatu hal atau fenomena. Kemudian klarifikasi nilai dan sikap, diharapkan peserta didik atau kita sebagai pendidik dapat mengklasifikasikan nilai-nilai mana atau sikap-sikap mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian menciptakan persamaan peluang pendidikan yang sama bagi seluruh siswa tanpa membeda-bedakan. Kemudian membantu siswa memperkokoh atau memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan yang diharapkan antara satu sekolah lain atau madrasah satu dan madrasah lainnya. Ini tidak ada perbedaan di dalamnya. Kemudian memperkuat pribadi untuk reformasi sosial dan yang terakhir memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Saya kira ini sangat penting ya, apalagi saat ini mudah sekali terprovokasi dengan isu SARA ya. SARA itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Sangat mudah singgung, apalagi bulan puasa kayak ini siang-siang, kemudian di lampu merah misalkan kesenggol dikit bacok. Kemudian dari tujuan tersebut muncullah paradigma pendidikan multikultural. Ada 3 paradigma
Yang pertama yaitu menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Nah, diharapkan dengan adanya pendidikan multikultural ini, seluruh masyarakat di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan konsep pendidikan sepanjang hayat. Jadi tidak hanya di lingkup sekolah saja, tetapi setelah sekolah pun warga masyarakat Indonesia ini dapat menimba ilmu dari media apapun. Kemudian yang kedua yaitu transformasi kesadaran dan mempersempit kesenjangan pendidikan. Ketika bertambahnya kesadaran masyarakat tentang adanya pendidikan multikultural, pentingnya pendidikan, sehingga meningkatkan pula kebutuhan masyarakat dengan layanan atau program belajar. Sehingga dari hal tersebut dapat mengurangi kesenjangan pendidikan, karena masyarakat kita nantinya menjadi masyarakat pembelajar yang sangat butuh literasi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah hubungan antara kurikulum dan karakter serta pendidikan multikultural. Setelah mendapatkan pendidikan multikultural, siswa diharapkan dapat menerima dan memahami arti suatu perbedaan budaya yang berakibat pada perbedaan dari ras, perbedaan cara pandang, cara berpikir, dan sebagainya. Sehingga ia dapat menerima kritik, menerima saran, menerima pendapat dari orang lain, dan dapat menghargai pendapat orang lain. Itu yang diharapkan dari paradigma pendidikan multikultural. Dan selanjutnya yaitu pendekatan multikultural, cara pandang atau cara menerapkan pendidikan kultural di lembaga pendidikan. Ada 4 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kontribusi, yang kedua pendekatan aditif, yang ketiga pendekatan perubahan, dan yang keempat pendekatan aksi sosial. Kalau pendekatan kontribusi yaitu memasukkan pahlawan atau orang penting dari suku, bangsa, atau benda budaya di pelajaran yang sesuai. Saya kira ini sudah diterapkan sejak dahulu kala, apalagi di lembaga pendidikan mulai dari SD dan sebagainya, pasti entah itu pelajaran IPS, pelajaran PK dan sebagainya mencantumkan nama tokoh-tokoh, entah itu pahlawan dan sebagainya. Berarti itu kan sudah menerapkan pendidikan kontribusi multikultural. Yang kedua itu pendidikan aditif, yaitu pendekatan aditif, yaitu menanamkan pengetahuan secara luas mengenai keragaman budaya, atau menambahkan materi yang dinamakan hidden curriculum. Bisa dengan menambahkan materi khusus multikulturalisme di mata pelajaran kita. Kalau tadi pendekatan kontribusi itu bisa menyisipkan konten-konten yang bersifat multikultural dalam setiap mata pelajaran. Konten-konten apa saja nanti akan dibahas oleh Pak Iqbal. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan perubahan, di mana pendekatan ini memasukkan konsep yang berkaitan dengan multikulturalisme dengan memberikan cara pandang dan perspektif yang berbeda. Kalau yang saya pahami ketika memahami pendekatan ini yaitu menambahkan mata pelajaran baru yang berkaitan dengan multikultural. Yang keempat, pendekatan aksi sosial, yaitu tambahan dari pendekatan perubahan yang dihasilkan dengan aksi nyata dan masif. Nah, saya kira yang mungkin atau sangat mungkin dipraktekkan dalam madrasah kita yaitu pendekatan kontribusi, karena itu sangat mudah ya saya kira. Karena kita hanya menambahkan konten-konten multikultural dalam pembelajaran kita, bisa dengan kerjasama dan sebagainya, atau tanya jawab dan sebagainya. Itu juga pendekatan dari kontribusi. Selanjutnya yaitu implementasi pendidikan multikultural yang akan dilanjutkan oleh Pak Iqbal. Tapi sebelum itu simak video berikut untuk menambah wawasan kita.
Bagaimana peran guru dalam pendidikan multikultural? Peran guru dalam pendidikan multikultural dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, dari segi agama. Guru harus bersikap demokratis, artinya dalam segala tingkah laku baik sikap maupun perkataan tidak diskriminatif ataupun menyinggung murid-murid yang berbeda agama dengannya. Yang kedua, dari segi bahasa. Guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap masalah-masalah yang menyangkut adanya diskriminasi bahasa yang terjadi di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, dari segi keberagaman gender. Langkah yang seharusnya dilakukan guru ialah yang pertama, guru seharusnya tanggap dan dapat menjelaskan bahwa ungkapan spontan siswa yang menyangkut dengan gender adalah hal yang tidak sopan. Contohnya, siswa laki-laki mengeluarkan kalimat "dasar perempuan banyak omong" terhadap siswi perempuan. Yang kedua, guru harus bisa menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal berbicara. Yang keempat, dari segi status sosial. Guru sebaiknya dapat menerapkan secara langsung sikap peduli dan anti-diskriminasi sosial, politik, dan ekonomi dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, dari segi etnis. Guru harus mempunyai kepekaan terhadap gejala terjadinya diskriminasi etnis, baik di kelas maupun di luar kelas, khususnya pada siswa minoritas atau mayoritas. Apa saja kelebihan dan kekurangan pendidikan multikultural? Kelebihan pendidikan multikultural. Yang pertama, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran. Yang kedua, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Tiga, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik kelas siswa dan menentukan metode pengajarannya. Yang kelima, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Kekurangan pendidikan multikultural. Yang pertama, adanya perbedaan dalam memahami konteks pendidikan multikultural. Yang kedua, munculnya gejala diskontinuitas. Yang ketiga, rendahnya komitmen berbagai pihak. Dan yang keempat, kebijakan-kebijakan yang suka akan keseragaman. Terima kasih pada Bapak Kahfi yang sudah menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Walaupun kita tidak mengikuti pelatihan jarak jauh, minimal kita bisa mendapatkan informasi tentang itu. Lalu selanjutnya materi yang kedua itu dilanjut oleh Bapak Iqbal. Kepada yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya, kemudian kepada Bapak Kepala Madrasah yang dan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memenuhi amanah dari Balai Diklat Keagamaan Bandung untuk menularkan atau memberikan kembali ilmu yang telah kami dapat kepada Bapak Ibu sekalian. Ini tentunya dasarnya adalah KMA nomor 19 tahun 2020. Jadi untuk informasi saja, pelatihan jika diikuti kepada Balai Diklat atau Balai-Balai di Kementerian Agama
maka nanti Bapak Ibu wajib diseminasikannya. Itu juga terbalik ya. Yang betul katanya diseminasi. Nah, itu yang amanah yang mungkin diberikan oleh Bapak Kepala Balai. Dan kemudian saya ucapkan tak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini memberikan manfaat dan memberikan hasanah bagi kita selaku pendidik dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, untuk apa yang saya berikan, apa yang saya share ini sebenarnya hanya memberikan penekanan saja dari yang Pak Kavi sudah share tadi. Pendidikan multikultural ini pada dasarnya itu adalah keberagaman moderasi yang diperluas yang lebih rinci. Menurut Bapak Sekretaris Bidang Balai tadi diutarakan bahwasanya pendidikan multikultural adalah perluasan dari keberagaman dalam agama. Ya, jadi pendidikan multikultural ini bisa diterapkan pada semua lini dan semua karakter dan konsep. Nah, maka dari itu saya ingin memberikan beberapa kerasan. Mohon maaf, Bapak Ibu semua mungkin sudah lebih tahu. Saya ingin memberikan tambahan saja dari implementasi pendidikan multikultural. Secara praktisnya kita sebut sebenarnya sudah dalam beberapa waktu yang lalu kurikulum ini sudah mengamanahkan kepada kita, yaitu pendidikan karakter. Nah, pendidikan multikultural ini lebih spesifik menyebutkan kepada pendidikan karakternya, yaitu sifat toleransi dan akan keberagaman. Ya. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Mungkin salah satunya adalah teknik strategi yang tepat mengimplementasikan pendidikan multikultural, nilai-nilai implementasi, kemudian media, pengetahuan KIKD dan contoh rancangan pembelajaran yang saya sudah dapatkan dari yang kemarin. Landasan dasar pendidikan multikultural, jadi sudah Pak Kavi sudah berikan tadi, ya saya hanya menambahkan. Yang pertama adalah bagi kita yang beragama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-Qurannya tentunya kalau lebih memperinci, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13, dan untuk Sunnah Rasulnya tentu diteladankan oleh Rasul dalam event Piala Madinah. Nah, kemudian Indonesia selaku negara yang Bhinneka Tunggal Ika ini sudah jauh hari sebetulnya oleh Kominfo kita bangsa kita, yaitu melalui Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Dan untuk penjabarannya, landasan hukum operasional yang kita gunakan sebagai pendidik yaitu adalah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan Kemendikbud yang sekarang yang kedua adalah 2013 mengenai perubahan KIKD nomor 37 dan 38, dan PMA tentunya nomor 184 tahun 2020 yang mengenai. Kemudian strategi implementasi tadi sebetulnya sudah dijelaskan juga, yaitu ada beberapa versi transformasi pendekatan yang cocok, yaitu pada diri sendiri, yaitu Bapak Ibu guru selaku pendidik bisa mencontohkan atau kita berlatih untuk memiliki akhlak yang baik atau karakter yang baik. Kemudian pada level sekolah atau pada level proses pembelajaran ini Bapak Ibu bisa melakukan penisipan muatan-muatan pendidikan multikultural ini atau pada para pemangku kebijakan di sekolah mungkin ini bisa diintegrasikan dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Dan pada level masyarakat mungkin ini nanti ada misalnya ada namanya dari Karang Taruna dan lain-lain, itu mungkin bisa dilakukan.
Kemudian khusus untuk saya tadi dalam judulnya ini sebetulnya implementasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran sains kimia yang memiliki nilai karakter religius. Pada umumnya sebetulnya semua pendidikan itu memberikan nilai-nilai akhlak. Apalagi kita pendidiknya adalah agama Islam, sudah diamanatkan gitu ya. Ini adalah harus diajarkan kepada anak didik kita. Nah, pendidikan sains terutama ini merupakan implementasi juga dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Selama ini umumnya hanya membangun nilai-nilai dari sainsnya saja, tetapi sebetulnya juga nilai-nilai moral dan karakter ini bisa ditempuh selain dari pendidikan agama yang kita tahu misalnya mata pelajaran PAI yang ada. Nah, ini nilai akhlak sudah ditanamkan. Kemudian nilai-nilai lainnya adalah nilai religius dan nilai sosial. Nah, menurut Permendikbud atau menurut Undang-Undang Disabilitas gitu ya, nah, yang baru kurikulum 13 ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang kita gunakan. Sebetulnya dalam kompetensi inti sudah digarisbawahi. Untuk yang spiritual misalnya, yang religius ini tertulis misalnya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Agama semua itu mengajarkan moral dan akhlak. Kemudian untuk sikap sosial, contohnya yang perlu kita garisbawahi adalah nilai-nilai gotong royong, kerjasama, toleran, damai, tadi demokratis, kemudian santun dan nilai responsif dan nilai. Ya, ini sudah ada sebetulnya dalam pembelajaran kita, cuma tinggal kita lakukan penekanan kepada anak didik kita. Dengan implementasi dan pembelajaran ini banyak ya, Bapak Ibu mungkin sudah lebih paham dan bisa mengetahui. Nah, strategi pembelajarannya bisa diterapkan di mana saja pada pembelajaran apa saja. Yang tadi Bapak Kati sudah jelaskan juga, yaitu dalam pendekatan yang kontributif. Nah, kita sebagai pendidik bisa mengimplementasikannya. Nah, kemudian apa saja media pembelajaran yang bisa digunakan dalam pendidikan multikultural? Banyak, tentunya semuanya bisa digunakan. Apalagi kita sekarang dalam era globalisasi dan dalam masa pandemi ini, maka kita dipercepat untuk memahami kebutuhan teknologi dari diri kita sendiri dan dari anak didik kita. Nah, ini media sangat penting kita pelajari selaku pendidik untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural. Nah, lebih ke teknis lagi, kita bisa merancang KIKD yang bermuatan pendidikan multikultural. Tidak kita rubah KIKD ini, tetapi kita bisa menggarisbawahi dalam proses pembelajaran atau dalam metode kita keseharian bisa dituliskan. Nah, contohnya adalah misalnya dalam kompetensi inti yang ketiga dan keempat, nanti di sini saya garisbawahi adalah misalnya wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban. Ini adalah KI bagi KI 3 bagi kimia, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya. Ini adalah pengetahuan kimianya, dan sikapnya yaitu adalah ya ini kita bisa terapkan. Yang intinya adalah menguatkan pendidikan multikultural, toleransi, kerjasama, penghargaan kebangsaan. Ini bisa kita selipkan dalam pembelajaran. Lebih jauh lagi, misalnya kita rancang KD bisa kita tuliskan atau kita bisa sisipkan dalam RPP kita pilih mana-mana saja KD yang dapat kita ambil. Tapi pada pelaksanaannya setiap pembelajaran kita bisa lakukannya. Misalnya saat mengabsen atau memotivasi, gitu ya, tadi nilai-nilai misalnya si A cewek, si B cowok, misalnya si A lebih pintar karena cewek, misalnya. Tidak seperti itu, tapi dijelaskan bahwa semua memiliki kesempatan yang sama. Nah, itu
bisa secara tersurat, bisa secara tersirat. Ini contohnya untuk yang saya juga sebetulnya pada saat awal melakukan pelatihan ini bingung kimia itu masuknya kemana gitu. Tapi ternyata ini bisa masuk di semua hal. Nah ini contohnya untuk menganalisis perkembangan model atom, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan Dolman ini diajarkan di kelas 10. Nah ini kita bisa sisipkan misalnya dalam pemahaman teoritis. Pemahaman teoritis ini misalnya teori ini kan dikembangkannya oleh Eropa, ya. Ini kan latar belakang ras dan etnis tentunya. Nah, latar belakang Islaminya itu tidak dimunculkan. Nah, kita harus bisa mentoleransi. Nah, ini kita penting, kita perlu keilmuannya, nanti bisa kita jelaskan. Seperti itu untuk tataran kimia. Saya menjelaskannya mungkin ini detailnya kimia, Bapak Ibu guru bisa nanti mengembangkannya di pelajarannya masing-masing. Nah, ini contoh lain misalnya menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keterkaitannya. Nah, materinya adalah pemahaman tentang jenis unsur. Jadi unsur ini ada banyak, kemudian asal-asalnya mineralnya itu ada banyak. Misalnya di provinsi mana ada, di provinsi yang lain tidak ada. Nah ini adalah latar belakang yang berbeda. Nah ini bisa dijadikan konten pendidikan multikultural. Nah ini juga sama, misalnya dalam ikatan ion, ikatan kovalen. Nah ikatan ion dan ikatan kovalen misalnya bisa kita lakukan pemisalan. Misalnya ikatan ion itu terdiri dari muatan positif dan negatif. Positif negatif itu kita misalkan sebagai gender laki-laki dan perempuan. Jika berikatan maka akan terjadi ikatan yang sangat kuat dan itu sangat sah, absah Bu. Alhamdulillah. Itu contoh ikatan ion, saya bisa mencontohkan dengan dan ikatan lainnya kita bedakan ikatan kovalen. Misalnya ikatan kovalen adalah koordinasi, artinya bekerja sama walaupun berbeda gender atau misalnya dengan bersama yang sama gendernya itu bisa kita lakukan suatu komunikasi dan ikatan persahabatan. Nah ini tentunya siapa yang lebih kuat ikatannya nanti bisa kita jelaskan. Yang lebih kuat adalah ikatan yang lebih besar, yaitu ikatan ion seperti itu, nanti bisa dijelaskan. Jadi Bapak Ibu nanti mengajarkan kimia. Ini adalah rancangan KD yang sudah saya dapatkan contohnya. Nah muatannya saya sudah ambil kesimpulan dari Bapak WI dan Ibu WI bahwa muatan pendidikan multikultural bisa disisipkan pada satu, tujuan pembelajarannya bisa kita buat secara khusus. Kemudian pada indikator pembelajarannya bisa kita lakukan inovasi pembelajaran. Kemudian bisa tersirat atau tersurat pada langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian bisa kita sisipkan juga dalam penilaian atau asesmen atau penilaian pembelajaran. Ini mungkin Bapak Ibu sudah lebih paham dan saya juga masih dalam tahap belajar ini. Nah ini contohnya, yaitu ini contoh untuk yang kimia yang saya pahami. Mungkin tadi kan ikatan kimia atom dan unsur gitu ya. Misalnya kita sisipkan dalam tujuan, misalnya saya tambahkan misalnya memahami pembicaraan kimia unsur dan manfaat pada kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan perbedaan keharmonisan kehidupan alam. Jadi ya ini garis tulisan memang seperti itu, keseimbangan alam itu bisa kita jadikan isu-isu untuk berdiskusi dengan anak didik. Bisa kita juga seperti pada RPP pendidikan berkarakter yang dahulu. Nah RPP ini kan sebetulnya bisa dinamis ya Ibu Bapak, nanti sebetulnya tergantung kitanya bisa disisipkan ataupun tidak, dan ini juga tidak ada yang baku. Nah Bapak Ibu juga bisa menyisipkan di sini muatan karakter pendidikan yang bisa kita sisipkan apa. Misalnya ini kan yang saya salin dari RPP pendidikan karakter ini, jujur, kerja, toleransi, rasa ingin tahu, komunikatif, menghargai teman, prestasi, tanggung jawab dan peduli. Ini termasuknya ke dalam pendidikan. Kemudian ini contoh lainnya misalnya yang saya garis bawahi atau ditekankan di sini, misalnya pada proses pendahuluan, misalnya guru mengecek
kehadiran sendiri dan memberikan motivasi dan mengaitkan akan latar belakang siswa, misalnya siapa, dari mana, ya. Nah itu bisa kita kaitkan, misalnya A dari Sukajadi, B dari Sukamana, kan sama-sama suka tapi beda jadi dan mana, misalnya gitu. Nah itu bisa kita kaitkan. Kemudian kegiatan literasi, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan di sini sudah masuk ke dalam pembelajaran, misalnya akan ilmu vokalen. Nah di sini kita bisa sebutkan guru memberikan teladan dalam sikap dan karakter yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi diskusinya dengan diskusi yang satu, kemudian terkait penumpang tadi, dan ini lain-lain bisa semua disisipkan pun sampai kegiatan penutup terkait itu. Jadi nah ini bisa kita lakukan sebagai penilaian sikap. Nah, ini contoh di kimia sebagai latar belakang mata pelajaran yang saya ambil. Mungkin Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menerapkannya, karena ini amanah juga dari Menteri Agama yang nomor yang terbaru gitu. Nah, mudah-mudahan terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat, semoga tetap sehat dan semangat, semoga Allah memberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang sudah menjelaskan tentang pendidikan multikultural di pelajaran kimia. Nah tentunya ini akan berakibat, artinya nanti PR untuk kita semua untuk memasukkan pendidikan multikultural di dalam RPP kita. Nah silakan untuk selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Alfi ataupun Pak Iqbal. Silakan Bapak Puji. Kamera di sini. Ini juga pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Bapak penyaji di sana. Apakah ini akan langsung diterapkan? Menurut beliau katanya silakan bisa langsung diterapkan sebelum nanti ada regulasi yang khusus terkait nanti. Karena ini sudah menjadi proyek nasional dan mungkin saja ini diberlakukan secara masif secara menyeluruh. Nah ini sebagai pembelajaran sebelumnya. Ya. Perintah mungkin. Selanjutnya mungkin dari Bapak-bapak. Sedikit saya mau Ya. Ibu yang baru sembuh. Kita jangan hanya bicara tentang regulasi yang nanti kita akan tulis dulu ya. Karena kalau dari paparan tadi ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan pendidikan karakter ya. Dalam setiap pembelajaran itu jadi harus diselipkan pendidikan karakternya. Oleh sebab itu yang benarnya seperti hari itu Pak Bu, RPP-nya seperti hari itu ya. Oh sih, luar biasa loh. Pak Haji kan langsung ikut. Oh iya. Beri RPP dia nggak ada video. Saya dengan. Oleh sebab itu saya kira walaupun nanti secara administratif ya di RPP belum tercantum, ya, tapi saya kira di pembelajaran itu harus ada muatan-muatan karakter tadi yang berkaitan dengan multikultural. Karena mungkin salah satu agenda ya dalam pendidikan, saya kira bukan hanya di madrasah, ini di SMA pendidikan, jadi harus ada unsur-unsur itu. Mungkin tadi ya latar belakangnya perlu dipaparkan oleh Bapak penyaji, dan itu diantisipasi salah satunya dalam proses pendidikan.
cara. Kalau kita kan tetap ya, jadi harus menunggu apa regulasinya ya. Tapi saya kira dalam aplikasi lah tidak bisa meregulasi. Kalau nggak mau belajar boleh saja laksanakan. Saya kira betul Pak. Sebetulnya memang karena kita sudah mengeluarkan ilmu maka yang tersebut yang mencoba ilmu yang apa? Biar ilmunya bermanfaat maka harus diamalkan. Ilmu dan amal. Memang implementasinya dari kita sendiri, kemudian nanti ya kalau misalkan regulasi nanti bisa menyusul. Ini adalah ya amanah dari keilmuannya. Terima kasih atas belum. Ya memang ya ini juga mungkin saya tambahkan juga untuk implementasi bukan hanya kepada kita pendidik itu ya juga makhluk sosial, jadi yang pribadi, keluarga, kemudian bermasyarakat juga, kemudian sesama teman yang kasih jawab juga. Ini adalah implementasi yang harus dilaksanakan dari ya amanah hakikatnya dari pendidikan multikultural ini. Pendidikan akan toleransi dan akan beberapa perbedaan yang seperti itu. Betul sekali itu. Terima kasih. Ya intinya sebetulnya memang sudah dilaksanakan oleh kita, hanya ada penambahan dan dimulai dari diri kita ya, saling toleransi. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan?
luar, terutama prakteknya anak seperti itu, kadang ini juga berlawanan dengan apa yang kita harapkan. Sehingga apa? Ya mungkin pendidikan di sekolah bisa benar, tetapi pendidikan di lingkungan secara pemerintah itu juga kita tidak ada. Contohnya kecil barangkali pemberian bantuan akibat dampak pandemi beberapa program pemerintah menyalurkan program ini. Kemudian yang murah sekali benar-benar kita dan rasa-rasa yang ada itu kan timbul dengan sendirinya karena pertama fenomena terjadi. Fenomena ketidakadilan itu terjadi sehingga apa? Ya tidak puas menjadi ada, tidak menjadi muncul. Kemudian jadilah antipati yang akhirnya apa? Ya mungkin dulu itu menjadi mati. Karena apa? Saya menghargai dulu kita berlian dan menurut saya kalau kita harus mendidik anak memahami ini jauh dispensasi atau apa, memang kita harus mendidik anak yang memahami bukan hanya keinginan tapi juga keinginan orang lain. Sehingga oh iya kalau saya ini disitu dipadukan, insya Allah ya saya memahami harus menuruti keinginannya dan juga itu barangkali hanya saya kalau memandang ini. Kalau misalkan dalam konsep negara kemudian misalkan kenapa sih ini orang juga kemudian jangan dengan ini udah kita sepakat. Sebab terciptanya tidak disparitas itu kan variabelnya banyak, bukan hanya karena bukan sekolah. Dan sehingga kita bias pertama itu bukan tapi kalau nanti ada dunia ini lah merupakan masih berbeda dalam pendidikan. Sampai ada seperti itu saya sepakat bahwa variabel yang membuat masyarakat tidak puas kemudian menjadi beringas itu adalah banyak. Jadinya seperti itu. Tentu saja saya berharap sekali lah bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga mempertimbangkan adanya yang kayak gini. Jadi tidak membuat sesuatu yang istimewa di antara yang lain. Yang saya tangkap saat ini deradikalisasi muncul permukaan potensinya sangat besar menurut saya secara kebangsaan. Kenapa saat ini memang bukan karena faktor pembahasan yang setelah diserang terjadi juga gitu. Ini mohon maaf bukan surhakan gitu, tapi apa ya? Semacam harus seperti apa sih? Karena di sana juga memang judulnya kalau kita ekonominya secara umum, misalkan kita bicara Indonesia, ekonominya sekitar sudah dikuasai oleh asing, apakah ini sebuah sinopilog? Artinya yang kita harus terima, ataukah ada upaya dan kita juga bisa nih ngomong sendiri gitu. Sehingga apa? Sehingga ujung-ujungnya kan bukan hanya kita toleransi, tetapi kan sejahtera ke sana. Jadi merasakan apa yang mereka rasakan, ya ikut andil, jadi berperan juga terhadap berjalannya sebuah tatanan. Kalau saat ini mengkritisi lah, kalau misalkan mereka membaca negara lah kan, kita dianjurkan misalkan belanja ke warung itu ya saudara kita dan investasinya kecil bagaimana letih kenal dari kapal nawa dari kapal paman namun seksa 200 bisa dipakan bahkan hari irong sekali memang ya sepertinya itu teh kecil tetapi itu teh sadar tidak sadar kita teh terbite hari kan warung letih makanya nawarong hari kawarung juga ya bisa selalu memberikan toleransi dan kayak gitu. Dan itu terjadi. Bagaimana relevansinya kejadian itu dengan pendidikan ini kan kurangnya menurut saya. Artinya apa? Bahwa pendidikan ini yang kita benahi nanti sebagai masyarakat juga harus tatanan yang dilakukan harus sesuai. Karena kalau tidak ada, bisa jadi.
di geologi itu pelajarannya lebih banyak pada sistem perencanaan, sistem operasi, kayak gitu. Karena belajar sistem tidak ya harus menghargai. Sebab sistem adalah satu kesatuan kerja yang tidak terpisah. Manakala satu terpisah, maka akan kurang kita. Kalau yang lain, maka kita benar-benar harus mengerti dan bergerak. Terima kasih Pak atas laporannya. Ya memang apa yang barusan Bapak sampaikan ini didiskusikan selalu oleh Bapak Ibu guru yang lain juga di pelatihan ini. Jadi memang isu-isu yang muncul memang seperti ini. Ya, jadi kita sebagai pendidik juga kita sebagai manusia. Nah ini apa yang perlu kita bisa lakukan atas kondisi sosial kita saat ini. Dan memang menurut WI juga katanya sudah kemarin saya lihat bahwasanya sudah berubah di sini manusia itu akan menjadi perbedaan atau perbedaan Pak. Maka sudah berubah juga Allah memberikan pengobatannya itu. Nah, perbedaan itulah yang kita jadikan pemahaman nanti sebagai manusia yang memiliki iman, infak dan Islamnya kita bisa terapkan itu. Dan itu sudah dibahas. Terima kasih Pak. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada yang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya menyimak dari awal tadi bahwa awal pendidikan multikultural itu kan bahwa pengakuan terhadap adanya keberagaman, kemudian surat Al-Hujurat ayat 13 tentang bagaimana saling mengenal dan sebagainya itu, kemudian Piagam Madinah untuk semua ras dan suku itu. Tetapi kenyataan pada belakangnya itu ternyata memasukkan unsur pendidikan berkarakter kemudian juga menjadi pendidikan multikultural. Nah, tadi padahal di awal itu ini nggak tahu ya, ini pandangan saya ya tentang pendidikan multikultural itu kita sebenarnya mau diarahkan kemana? Sebagai umat Islam, kita sebagai penganut Islam, saya pernah waktu kuliah itu berdebat dengan dosen tentang, beliaunya bilang begini, mengapa kristenisasi dilarang sedangkan umat Islam itu kemana-mana melakukan islamisasi, bilang begitu. Saya kaget juga kenapa dosen saya bilang begini. Saya debat itu, Pak kenapa bilang begitu, kita kan umat Islam, kita ini ada kewajiban untuk berdakwah, saya bilang begitu. Nah iya, dakwah berarti islamisasi, tapi ketika seorang Kristen misionaris itu melakukan kristenisasi, kenapa dilarang gitu? Dia bilang begitu. Saya jadi terbuka di situ. Oh, mungkin pandangan dosen saya begini, karena dia termasuk yang inilah anggapannya kayak ulil absor dan sebagainya itu teman sahabatnya itu. Kemudian tadi saya simak tentang bagaimana ketika kerusuhan Ahmadiyah dan sebagainya. Saya jadi ingatnya begini, ketika Ahmadiyah anggap saja lah di Pangarengan waktu tahun 98 itu cerita teman saya. Itu kan kita umat Islam itu kan man ra'a munkaran falyughayyir biyadih, dengan tangan, dengan kekuasaan. Karena Ahmadiyah dianggap oleh umat Islam itu adalah sesat, menyimpang, ya maka falyughayyir gitu. Nah, ini dianggap oleh negara yang sekarang adalah intoleran. Padahal udah selesai. Kasus 98 misalkan tentang pribumi non pribumi misalkan Chinese dan lain sebagainya gitu ya, antara Cina dan non Cina yang sampai sekarang, nah itu kemudian kita sekarang diarahkan ke sana. Kemudian yang isu yang terakhir, bahwa orang yang berpuasa harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Saya baca di Facebook kemarin tuh, entah itu benar apa enggak, tapi lumayan juga sih isunya, bahwa undang-undang yang bertentangan dengan pemerintah tentang berpuasa. Sekarang itu kan ada undang-undang tentang restoran dan warung makan dilarang buka di siang hari. Itu katanya undang-undang itu bertentangan dengan Pancasila. Nah,
ini kok jadi aneh gitu. Di mana perlindungan terhadap umat yang menjalankan agama? Nah itu, apakah siapa yang intoleran? Apakah orang yang buka warung atau yang berpuasa? Nah itu, saya mau larinya ke sana. Nah termasuk tadi yang Pak Iqbal sampaikan di RPP itu tentang apa namanya itu kimia yang kemudian itu berasal dari negara barat misalkan. Saya jadi teringat, saya pernah di SKI itu dulu waktu aliyah diajar sama guru begini. Pada saat perang salib kedua, perpustakaan Baghdad itu dihancurkan. Kemudian kitab-kitab Ibnu Sina dan lain sebagainya kimia itu diborong semua ke Eropa. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah nanti guru SKI akan menjelaskan tentang perang Baghdad, perang apa namanya itu perang salib kedua? Nanti apakah akan bertentangan dengan pelajaran kimia kalau menjelaskan bahwa ilmu kimia itu berasal dari Eropa? Satu itu Pak. Nah kemudian, tapi saya ambil kesimpulan begini. Kalau saya pribadi, bolehlah kita mengajarkan multikultural, tetapi unsur bahwa kita beragama itu, kita karena punya pegangan Islam, maka arahkan siswa kita itu menjadi Islam yang kafah, yang kuat. Saya begini, harus mengenal budaya misalkan, budaya, menghormati budaya yang terkenal. Nah, ketika mengenal budaya, apakah mengenal saja atau kita harus menjalankan? Contoh misalkan, tradisi yang disebut dengan budaya, itu budaya yang mana? Karena budaya itu kan akan berubah, menurut saya akan berubah. Contoh misalkan gini, di tempat lahir saya, di Lamongan itu, depan masjid, itu ada pohon beringin. Cerita nenek saya, waktu saya masih kecil, dia adalah penari untuk persembahan meminta hujan. Jadi masyarakat bikin dawet, kemudian disiram ke ke pohon beringin itu. Nenek saya bagian nari sama teman-temannya. Nah turun hujan. Nah itu budaya yang lama. Nah sekarang budaya di sana adalah kalau meminta hujan ya dengan sholat, ya sholat meminta hujan. Nah ini pandangan budaya yang mana yang harus kita kenal, gitu? Apakah budaya yang sekarang atau budaya yang dulu? Kemudian budaya itu kita ambil lagi, harus seperti itu. Nah itu yang menjadi tidak ada garis bawah tentang bagaimana pendidikan multikultural. Yang saya garis bawahi hanya satu sebenarnya, yaitu bagaimana supaya kita sebagai warga Indonesia itu saling menghormati, toleransi itu saja, tidak kepada budayanya, tidak kepada ininya, yang penting toleransi, sepanjang toleransi. Kalau yang sekarang mungkin tolerannya modelnya ngajinya Ustadz Baha lah, Gus Baha, yang kayak gitu. Misalkan gini, orang nggak tarawih itu jangan dilarang, toh Nabi di hari ke-6 juga nggak berangkat kan gitu. Nah, kalau saya memandangnya begitu. Jadi kalau misalkan yang sekarang sedang didengungkan pendidikan multikultural, kalau saya tetap bersikapnya bahwa oke, multikultural, tapi ketika kepada siswa hanya jangan sampai dia mengenal budaya, tetapi imannya lepas. Saya konsepnya cuma itu saja. Terima kasih. Memang multikultural ini cukup kompleks permasalahannya. Dan dari dilihat dari latar belakang, memang kita multikultural itu banyak indikatornya dari sejarah, dari peristiwa dan sebagainya. Saya sepakat sebenarnya untuk penerapan multikultural kita memang boleh menghargai sesama, tetapi tetap kalau saya pribadi tetap memegang prinsipnya, ada prinsip agama yang tidak boleh ditawar. Untuk menghargai perbedaan itu tidak masalah sebagai bahan referensi saja. Tetapi pemahaman saya dalam agama itu tetap harus tetap memegang prinsip hukum wala huruf. Saya akan memberikan. Betul sekali Pak, saya setuju sekali dengan pendapat Pak yang memang pendapat juga dengan Pak Kafi bahwasanya ini pendidikan multikultural, tapi harus ada pembatasannya bagi kita ini sebagai Muslim, harus mempunyai prinsip bagi kita selaku misalnya makhluk sosial, kita punya prinsip sendiri, pegangan sendiri, dan ini yang perlu digarisbawahinya, yaitu adalah toleransi
terhadap keberagaman pada tataran kewarganegaraan seperti itu Pak, yang lebih ditekankan mungkin dalam kehidupan bernegara dan sedang digaungkan sekarang. Dan untuk isu-isu keagamaan lainnya mungkin juga itu dibahas di Universitas Keagamaan, itu yang sedang mungkin dalam diskusi sekarang. Dan lebih di garis bawahi dan berikan kedua yang yaitu adalah adanya toleransi dalam bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak mengesampingkan prinsip-prinsip yang tidak sudah seperti itu. Terima kasih Pak atas masukannya. Ada feedback balik? Terima kasih. Terima kasih. Saya kira apa tadi yang disampaikan Pak Puji, Pak sebenarnya yang saya pahami pendidikan multikultural itu bahwa perbedaan itu niscaya, kenyataan bahwa setiap itu beda. Mungkin ada beberapa orang atau golongan yang menganggap bahwa berbeda itu bermusuhan. Kadang-kadang ada pemastian kalau berbeda berarti musuh, kalau sama berarti saudara. Nah, saya kira yang ingin ditekankan di sini bahwa kenyataan kita ya di dunia ini memang berbeda, tidak ada yang sama, baik itu agama, suku, budaya dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita terapkan itu tadi ya, menghargai, bukan artinya kita mengikuti PH mereka ya. Tapi kita menghargai bahwa dia itu memiliki, kalau dalam keyakinan agama memiliki keyakinan boro-boro perbedaan agama ya, dalam satu agama saja, misalnya dalam Islam itu ada yang berbeda juga pemahamannya. Nah, itu jangan kita anggap sebagai berarti itu ya kunut jadi kunut berarti berhadapan-hadapan sebagai kalau berbeda musuh. Nah, yang harus kita tekankan kepada anak itu bahwa perbedaan itu memang keniscayaan, memang itu sunatullah bahwa semua itu pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah, tapi menyikapi itu saya kira yang penting kita tanamkan kepada siswa itu, menyikapi bahwa berbeda itu bagus. Kita harus saling menghargai, harus saling menghargai. Saya kira banyak contoh ya di dalam kehidupan keberagaman juga bagaimana seseorang bertoleransi ya. Yang kunut misalnya dari imam, yang menghargai jadi dan lain sebagainya lah, pokoknya banyak ya, yang berkaitan dengan saya kira toleransi dengan akhlak ya. Kalau keyakinan saya kira tidak bisa ditawar-tawar lagi keimanan itu, ini sudah harus. Tapi kita menyikapi perbedaan itu yang harus ditanamkan kepada siswa, jangan menganggap yang berbeda itu seolah menjadi musuh kita. Kalau dalam kehidupan saya kira tadi Pak Puji dan Pak Jumat sudah banyak cerita, mungkin kejadian kekerasan, intoleransi itu mungkin salah satu, bukan hanya dari pemahaman saja mungkin, tapi rasa-rasa keadilan dan banyak faktor lah yang di luar itu. Tapi yang kita fokuskan karena kita berada di lingkungan pendidikan, saya kira penanaman nilai-nilai itu yang perlu kita garis bawahi. Betul itu aja. Kalau dalam keyakinan tidak bisa dijual belikan, saya kira itu justru harus diyakinkan, ditanamkan kepada siswa-siswa kita keyakinan keimanan yang kuat. Hanya tadi kita dalam bergaul tentunya melihat perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebagai permusuhan. Harus ada saling toleransi lah. Saya kira itu yang saya garis bawahi. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas masukannya dan pandangannya. Terima sekali seperti itu. Mungkin dari ibu-ibu atau sudah kepikiran masak apa?
itulah intinya itu ya Mbak gitu ya. Kalau dalam itu ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah Islamiyah. Ketika kita itu berbicara tentang manusia, berarti kita harus memposisikan diri bahwa kita adalah sama seperti orang manusia, tidak perlu ya mati yang lain-lain. Ketika kita bicara sebagai warga negara Indonesia, satu ternyata tinggi tinggi arah dan tujuannya. Kemudian ketika kita berbicara tentang Islamiahnya, seperti yang dia disampaikan oleh kepala apabila umur awal jumlah ulama, kita sudah paham yakin itu tidak menjadi sebuah kebijakan dan bisa saling dan menghargai. Intinya sebenarnya itu ada tiga muaraknya dan saya yakin itu bisa. Dua misalnya syariah, dua waktunya, dua itu saja mungkin. Terima kasih. Masih ada waktu? Belum, tidak. Dari simpulan barusan. Ya, ada intinya memang perbedaan itu ya, mungkin ada yang kenyataannya seperti boro-boro orang lain, kita sesama satu kandang juga berbeda ya. Tapi intinya untuk pendidikan kultural ini mungkin nanti kita menghadapi tahun ajaran baru dan untuk menerapkan pada RPP masing-masing yang berhubungan dengan pendidikan multikultural. Tapi tetap ya. Kemudian pada kesimpulannya kita bisa mengambil hikmah dari kegiatan ini bahwa apapun perbedaannya, apapun agamanya, apapun budayanya dan lain sebagainya, kita harus tetap toleransi dan saling menghargai. Ya, cukup sekian untuk kegiatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan kita manfaat dan informasi serta wawasan untuk kita. Kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum.